Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Senja baru saja turun ketika desa itu mendadak digemparkan oleh kabar kematian seorang wanita bernama Mumun. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut, tidak banyak bicara, dan rajin membantu tetangganya. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa hidupnya akan berakhir pada malam yang ganjil itu. Jenazahnya ditemukan oleh suaminya, Junet, dalam keadaan yang sulit dijelaskan. Rumah mereka gelap, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Junet pulang dari ladang dan mendapati pintu setengah terbuka seperti ada seseorang yang keluar dengan terburu-buru. Saat memasuki rumah, ia melihat tubuh Mumun sudah tergeletak di lantai. Kaku, namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ekspresi wajah Mumun. Matanya terbuka lebar seperti sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Bibirnya setengah terbuka, dan tangannya mencengkeram lantai seakan-akan mencoba menggapai sesuatu sebelum napasnya berhenti. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada suara gaduh yang terdengar oleh tetangga. Semua terlihat tenang, tapi terlalu tenang untuk dikatakan wajar. Warga berdatangan setelah mendengar teriakan Junet. Mereka berkerumun di depan rumah sambil saling berbisik. Matanya begitu kosong tapi takut. Apa dia lihat sesuatu? Kenapa posisi badannya seperti habis lari? Beberapa orang mengira Mumun sakit jantung. Ada juga yang bilang ia kerasukan. Tapi yang paling membuat heboh adalah ucapan Mak Inah, tetua desa yang peka pada hal gaib. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini bukan mati biasa. Wajahnya seperti dikejar sesuatu yang tak bisa kita lihat." Perkataan itu membuat suasana kian mencekam. Karena malam semakin larut dan tubuh Mumun mulai dingin, warga sepakat untuk segera memandikan dan memakamkannya. Namun yang aneh, seolah malam itu sengaja menolak ketenangan, lampu minyak terus berkedip saat jenazah dibersihkan. Air yang awalnya jernih tiba-tiba menjadi dingin seperti es. Saat dimandikan, tangan Mumun beberapa kali bergerak pelan. Warga yang memandikan sontak kaget, tapi mereka memaksa menenangkan diri dengan alasan reaksi otot. Namun tidak ada yang berani menatap wajahnya terlalu lama. Mata Mumun seperti masih hidup, seperti sedang memperhatikan setiap orang yang ada di ruangan. Pemakaman diputuskan dilakukan malam itu juga, sesuatu yang jarang dilakukan di desa tersebut. Angin kencang berembus dari arah pemakaman, membawa aroma tanah basah dan melati yang anehnya semakin kuat mendekati rumah Mumun. Sebelum jenazah dibawa keluar rumah, Mak Inah kembali berbisik pada Junet. Kalau wajah orang mati seperti itu, tandanya ada urusan yang belum selesai. Junet hanya terdiam, menggigil tanpa tahu kenapa. Di luar rumah, warga yang menunggu untuk mengantar jenazah tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam peti,
pelan tapi jelas. Namun mereka semua menganggap itu hanyalah ilusi karena suasana duka. Barulah ketika perjalanan menuju kuburan dimulai, angin berhenti total, dan suara jangkrik pun hilang. Desa terasa seperti ditutup dari dunia luar. Pemakaman Mumun dimulai. Tapi dari sinilah awal malapetaka itu lahir. Pemakaman Mumun berlangsung dalam suasana yang ganjil. Angin yang biasanya berembus lembut di area pemakaman, malam itu justru berhenti seolah-olah seluruh udara terkunci. Api obor yang dibawa warga tidak berkibar sama sekali, hanya menyala lurus seperti lilin dalam ruang tertutup. Beberapa warga mulai tidak nyaman, namun tetap berusaha tenang. Ustaz Hamdan, pemimpin tahlil desa, memimpin prosesi penguburan. Raut wajahnya tampak pucat sejak pertama kali melihat jenazah Mumun. Tapi ia tidak ingin menambah kecemasan warga, sehingga ia memaksa terlihat tegar. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba suara lirih seperti rintihan terdengar dari arah belakang warga yang berkumpul. Mereka menoleh, tetapi tidak ada apapun di sana, hanya pohon-pohon bambu yang berdiri diam tanpa suara. Junet, suami Mumun, tampak gemetar tapi tetap mencoba menguatkan diri. Ustaz Hamdan kemudian masuk ke liang lahat untuk meluruskan posisi jenazah dan menyempurnakan kain kafannya. Namun saat ia mulai membuka sedikit lipatan kain untuk memastikan posisi kepala, ia mendadak berhenti. Matanya membesar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menatap wajah Mumun yang sudah pucat. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ingin segera keluar dari liang itu. Tapi ia menahan diri dan melanjutkan membaca doa pelan-pelan. Setelah itu, ia beranjak naik dari dalam kubur. Namun tepat saat kakinya menginjak bagian tepi liang lahat, kepalanya mendadak berputar seperti pusing berat, dan dalam hitungan detik, bruk, Ustaz Hamdan pingsan di sisi makam Mumun. Warga langsung panik. Beberapa orang mengangkat tubuh beliau menjauh dari liang lahat, sementara yang lain mencoba membangunkannya dengan menepuk pipi dan memberi air. Dalam kekacauan itu, jenazah Mumun sudah dalam posisi siap untuk ditimbun. Karena malam semakin larut dan kondisi Ustaz tak kunjung sadar, warga memutuskan untuk melanjutkan proses pemakaman dengan cepat. Namun disinilah kesalahan besar itu terjadi. Dalam kepanikan dan kondisi yang gelap, tidak ada satupun dari warga yang menyadari bahwa tali pocong di bagian kepala Mumun belum dilepas. Tak seorang pun mengingatnya, termasuk mereka yang turun ke liang lahat untuk merapikan posisi jenazah. Setiap kali tanah mulai ditimbun, terdengar seperti suara ketukan lembut dari dalam liang. Beberapa warga mendengarnya dan menatap satu sama lain dengan mata membesar. Ada yang, seperti suara dari bawah, bisik salah satu dari mereka. Tadi aku juga dengar. Tapi mungkin suara sekop atau batu. Timpal yang lain mencoba menenangkan diri. Namun yang mereka dengar sangat jelas. Seperti dua ketukan, kemudian satu ketukan panjang, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memberi tanda. Setelah tanah menutupi seluruh jenazah, angin yang tadinya mati tiba-tiba berembus kencang, mengibas rambut dan baju para warga. Obor berkedip-kedip seakan-akan padam. Beberapa ibu-ibu terkejut dan mundur beberapa langkah. Junet, yang berdiri di dekat makam, mengusap wajahnya yang dingin oleh keringat. Ia tiba-tiba merasa seperti dia mati.
Pandangannya mengarah ke gundukan tanah baru itu. Hatinya terasa berat, seolah ada yang tidak beres. Namun prosesi akhirnya selesai, dan semua warga mulai pulang. Ustaz Hamdan masih belum sepenuhnya sadar. Hanya bisa duduk sambil menunduk dan mengeluh pusing. Saat semua meninggalkan area kuburan, Maman penjaga kuburan masih berdiri memandangi makam Mumun. Ia memperhatikan tanah yang sedikit bergerak seperti baru saja mengalami tekanan dari bawah. Maman menggeleng cepat, berusaha menyangkal pikirannya sendiri. Tadi cuma gempa kecil, atau tanahnya turun. Iya, katanya pada dirinya sendiri. Namun ketika ia membalikkan badan meninggalkan pemakaman, ia jelas-jelas mendengar suara lirih dari balik makam itu. Hurst, hurst. Seperti seseorang bernapas dari dalam tanah. Maman tak berani menoleh. Ia lari terbirit-birit. Dan malam itu menjadi malam pertama, di mana arwah Mumun mulai gelisah karena tali pocongnya masih mengikat erat. Sejak pemakaman Mumun, penjaga kuburan desa, Maman, tidak bisa tidur dengan tenang. Padahal biasanya ia tidak pernah takut. Pekerjaannya sudah membuatnya terbiasa menghadapi malam, kesunyian, dan bau tanah kuburan. Tetapi malam setelah Mumun dimakamkan terasa berbeda, sangat berbeda. Malam pertama, suara dari dalam tanah. Sekitar jam 2 dini hari, saat Maman sedang merokok di pos kecil dekat pintu kuburan, ia mendengar suara duk, duk, duk. Pelan, teratur, seperti ketukan. Awalnya ia mengira itu hanyalah suara pohon bambu yang saling bergesekan, tapi arah suaranya datang tepat dari area makam Mumun. Suara itu berhenti beberapa detik, lalu muncul lagi. Juk, juk. Ketukan pendek, seperti kode. Maman menelan ludah. Ia berdiri, mencoba memastikan. Saat ia mendekati makam Mumun, suara ketukan itu berhenti. Namun terdengar suara lain, lebih halus, seperti seseorang menggesek kain kasar, atau seperti seseorang yang mencoba menggerakkan tubuh dalam ruang sempit. Maman langsung merinding. Ia mundur beberapa langkah dan memaksa diri kembali ke pos, mematikan rokoknya, dan menutup telinga. Tapi suara itu tetap mengikuti, seperti berdengung di dalam kepalanya. Malam kedua, makam retak. Keesokan malamnya, Maman kembali berjaga. Namun ketika matahari benar-benar tenggelam dan kuburan mulai gelap, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyalakan senter kecilnya dan berjalan mengelilingi area kuburan. Ketika sampai di makam Mumun, jantungnya langsung berhenti sesaat. Tanah makam Mumun terlihat retak memanjang dari ujung kepala sampai tengah gundukan. Retakan itu seperti bekas dorongan dari dalam. Maman mundur cepat, panik, tetapi berusaha tidak berpikir buruk. Mungkin tanahnya turun, mungkin karena hujan tadi sore. Katanya, meski tidak ada hujan sedikit pun. Namun yang membuatnya benar-benar takut adalah tapak kaki, bukan manusia biasa, yang muncul di samping makam. Tapak itu memanjang seperti bentuk kain tertekan tanah. Bentuknya khas, seperti jejak loncatan pocong. Ia menyorotkan senter ke bagian dekat pohon Kamboja,
dan di sanalah ia melihatnya. Penampakan pertama pocong Mumun. Sesuatu yang putih berdiri tegak di balik pohon, membelakanginya. Kainnya lusuh, dipenuhi noda tanah masih basah. Tubuhnya kaku, namun terlihat sedikit bergoyang tertiup angin. Maman memicingkan mata memastikan. Saat ia mengangkat senter lebih tinggi, sosok itu melompat sekali. Ya Allah! Maman terjatuh ke belakang, tangannya gemetar. Senter terlempar, membuat cahaya berputar-putar di tanah. Dalam putaran cahaya itu, akhirnya wajah sosok pocong itu tampak dengan jelas. Wajah pucat, mata setengah terbuka, dengan tali kafan masih melilit erat di bagian kepala. Itu Mumun. Dia ingin bangun. Dia ingin dilepaskan. Sosok itu perlahan mencondongkan kepala, menghadap ke arah Maman. Gerakannya tidak wajar, kaku, tersentak, seperti tulang-tulangnya patah tapi tetap memaksa bergerak. Maman mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Pocong Mumun melompat lagi, kali ini lebih dekat. Jangan dekat, teriak Maman sambil merayap mundur. Dan saat pocong itu hendak bergerak sekali lagi, semua lampu pos Maman mati. Kegelapan menelan seluruh kuburan. Maman tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Ia pingsan di tempat. Pagi harinya, warga menemukan Maman tergeletak di tanah dengan tubuh menggigil. Senter miliknya pecah. Tanah makam Mumun semakin retak. Saat Maman dibawa ke rumahnya, ia hanya bisa berkata terbata-bata. Tali, pocongnya belum dilepas. Dia minta dilepaskan. Namun tidak ada warga yang berani mendekati makam itu lagi. Dan sejak hari itu, Maman bersumpah, makam Mumun selalu hidup di malam hari. Setelah 3 hari pemakaman, suasana di rumah keluarga Mumun berubah menjadi semakin sunyi dan berat. Rumah itu seperti kehilangan napasnya sendiri. Tirai di jendela selalu bergerak meski angin tidak ada. Bau melati, bau yang seharusnya wangi, kini berubah menjadi aromanya menyengat seperti bunga yang layu dan membusuk. Malam pertama teror. Malam itu, rumah Mumun hanya diterangi lampu minyak di ruang tengah. Adiknya, Siti, sedang merapikan baju-baju peninggalan kakaknya ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di kaca jendela. Tok, tok, tok. Siti berhenti bergerak. Tangannya berhenti memegang lipatan kain. Ia menoleh pelan ke arah jendela, namun dari balik tirai ia hanya melihat siluet samar. Seperti ada seseorang berada tepat di balik kaca. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Junet, itu kamu? Panggil Siti, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia membuka sedikit tirai. Dan, tidak ada siapapun di luar. Hanya halaman gelap dan pohon mangga yang berdiri diam. Namun, saat Siti menutup kembali tirai, ketukan itu muncul tepat di belakang telinganya. Tok, keras sekali. Seolah ada tangan yang mengetuk langsung ke kaca dari jarak sedekat mungkin. Siti menjerit dan tersungkur ke belakang, membuat baju-baju Mumun berjatuhan dari pangkuannya. Ia memanggil suaminya, Pras, yang sedang berada di dapur. Namun saat Pras datang, dan keduanya memeriksa jendela, kaca itu dipenuhi bekas noda tanah. Seperti ada tangan kotor yang menempel dari luar jendela.
Tanah itu masih basah. Malam kedua, bau kain kafan. Keesokan malamnya, teror datang lagi. Junet, suami Mumun, duduk sendirian di ruang tengah sambil menyalakan rokok. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada. Namun malam itu, dari arah kamar Mumun, ia mencium bau tanah basah bercampur kain kafan lembab. Bau itu familiar. Bau yang sama seperti saat ia mengantar jenazah istrinya ke pemakaman. Bau itu makin lama makin kuat. Junet berdiri, berjalan perlahan ke arah kamar itu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Begitu pintu dibuka, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, menyorot kasur dan lemari yang masih tertata seperti ditinggalkan Mumun. Namun ada sesuatu yang janggal. Pada ujung kasur, kain putih memanjang seperti menggelantung sedikit. Junet mendekat. Ia menyentuh kain itu. Dan saat itu juga, ia terhenyak. Kain itu basah. Basah oleh lumpur dingin. Lumpur yang sama persis dengan tanah kuburan. Junet langsung mundur sambil memekik kecil. Lampu kamar kemudian padam seketika. Gelap total. Dari dalam gelap, terdengar suara kain diseret perlahan. Srek, srek, seolah ada sesuatu di dalam kamar yang mencoba bangun, mencoba berdiri, namun gerakannya lambat dan berat. Junet langsung menutup pintu dan lari ke ruang tengah sambil menahan napas. Ia tidak berani tidur malam itu. Malam ketiga, mimpi yang terlalu nyata. Siti, adik Mumun, mengalami mimpi paling menakutkan dalam hidupnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dekat kuburan Mumun. Angin tidak berembus. Langit gelap. Hanya ada suara nafas pelan, nafas yang berasal dari dalam tanah. Lalu pelan-pelan, tanah di atas makam terangkat sedikit. Dari celah itu muncul sebuah tangan pucat, kotor oleh tanah. Kukunya patah. Jari-jarinya bergerak gemetar tapi pasti. Tangan itu meraih kain kafan yang masih terikat tali di bagian kepala. Lalu tangan lain menyusul keluar. Dan dari dalam tanah, suara serak berusaha bicara. S.T. Siti terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap dinding kamar dan melihat. Di samping jendela, ada noda tanah yang menetes seperti seseorang baru saja menyentuhnya lalu pergi. Siti langsung menangis dan memanggil suaminya. Teror mengarah ke panggilan. Malam-malam berikutnya, ketukan kembali terdengar, kini lebih keras. Lampu-lampu rumah sering padam sendiri. Pintu membuka perlahan walau tidak ada angin. Siti mulai menyadari sesuatu. Ketika ketukan itu terjadi, ia seperti mendengar suara perempuan memanggil namanya sangat pelan. Siti. Memanjangkan huruf akhirnya, lembut tapi menggigilkan tulang. Semakin malam, panggilan itu semakin jelas. Dan setiap kali suara itu terdengar, aroma tanah basah dan melati memenuhi seluruh rumah. Tanpa mereka sadari, arwah Mumun mulai mencari keluarganya. Ia ingin menyampaikan sesuatu. Dan ia belum bisa tenang, karena tali di kepalanya masih mengikat erat. Teror yang awalnya hanya berupa suara dan aroma kini mulai berubah menjadi penampakan nyata. Keluarga Mumun, terutama Junet dan Siti, mulai merasakan bahwa sesuatu sudah salah. Sangat salah. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti makam kedua. Lampu sering meredup sendiri. Barang-barang jatuh tanpa sebab. Dan setiap malam, aroma melati bercampur lumpur semakin kuat, seperti ada yang datang dari kuburan, mengikuti mereka ke dalam rumah.
Junet melihat sosok di sudut rumah. Malam itu Junet duduk di ruang tamu, ditemani cahaya lampu minyak yang bergerak-gerak seperti ketakutan. Ia tidak bisa tidur. Bayangan Mumun terus teringat. Tiba-tiba, dari arah kamar Mumun, terdengar suara pelan. Srek, srek, srek. Seperti kain basah diseret di lantai. Junet menahan napas. Perlahan, pintu kamar itu bergeser sendiri. Terbuka sedikit. Angin dingin keluar dari dalam kamar, membuat lampu minyak berkedip. Junet mengerahkan keberaniannya dan berdiri, menatap pintu itu. Dalam gelap, ia melihat sesuatu bergerak di belakang tirai kamar. Tirainya menggembung dari dalam, naik turun seperti ada sesuatu berdiri di baliknya. Junet merasakan jantungnya berdetak tidak beraturan. Tiba-tiba, tirai itu terhempas. Dan di baliknya, berdiri sosok putih, kaku, dengan kepala tertunduk. Kain kafannya berlumpur, sobek di bagian kaki dan dada. Tali kafan di bagian kepala masih terikat kuat, mengencang seperti menahan wajah yang mencoba keluar. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Junet terjatuh ke lantai, kakinya lemas. Sosok pocong itu memiringkan kepala, seperti mengenali Junet. Lalu suara lirih terdengar, serak seperti melewati tanah. Ned. Suara itu jelas. Suara Mumun. Junet menutup mukanya sambil menangis. Ia terlalu takut untuk melihat, tapi juga terlalu terpukul untuk lari. Saat ia memberanikan diri membuka mata, sosok pocong itu sudah tidak ada. Tapi lantai kamar dipenuhi bekas loncatan dan air tanah. Seolah sosok itu benar-benar keluar dari makam dan berjalan di rumah. Dua Siti berhadapan langsung. Siti sedang menidurkan anaknya saat suara ketukan di jendela kembali terdengar. Tok, 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 tok. Namun kali ini lebih cepat. Lebih keras. Seperti orang yang ingin segera masuk. Siti mendekati jendela dengan tangan gemetar. Ia membuka sedikit tirai, dan langsung menjerit keras. Di balik kaca jendela, wajah Mumun menempel sangat dekat, matanya terbuka lebar namun pucat seperti tidak memiliki kehidupan. Wajah itu dipenuhi tanah dan serpihan akar kecil. Tali kafan di kepalanya mengencang, membuat kulit wajahnya tertarik. Mumun, atau sosok yang menyerupainya, menggerakkan bibirnya perlahan. S.I.S.T. Siti hampir pingsan. Ia jatuh terduduk, menutup telinganya. Tapi suara itu seakan masuk langsung ke kepalanya. Aroma melati busuk memenuhi kamar. Dan ketika ia kembali menatap jendela, wajah itu sudah hilang. Yang tertinggal hanya bekas tanah basah yang mencetak wajah di kaca. 3 suara ketukan di jalan desa. Beberapa warga mulai ikut merasakan keganjilan. Pada tengah malam, warga yang melewati jalan dekat kuburan sering mendengar ketukan dari belakang mereka. Tok! Tok! Seperti ada yang melompat mengikuti. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Namun ketika mereka berjalan lagi, ketukan itu kembali. Dan semakin cepat. Tok! 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 Seperti pocong sedang melompat-lompat mengikuti langkah mereka tanpa terlihat. Beberapa warga sampai jatuh tersungkur karena panik. Mereka bersumpah mendengar suara nafas pelan di belakang telinga mereka. Hus, hus.
4 pocong Mumun menampakkan diri ke banyak orang. Suatu malam, listrik desa mendadak padam. Gelap total. Hanya suara jangkrik, lalu sunyi. Benar-benar sunyi. Warga mulai keluar rumah dengan membawa lilin dan obor. Namun saat beberapa warga berkumpul di dekat pohon besar sebelah mushola, mereka melihat sesuatu berdiri tegak hanya beberapa meter dari mereka. Sosok putih panjang, kain kafan kusam dan penuh tanah. Kepala tertunduk. Semua warga membeku. Lalu sosok itu bergerak. Bukan melompat. Tidak. Lebih mengerikan. Ia bergeser maju, seperti ditarik dari bawah tanah. Ketika kepala sosok itu terangkat perlahan, para warga melihat wajah Mumun dengan jelas. Beku, pucat, tanah masih menempel di bibir dan mata. Tali pocongnya terikat begitu kuat hingga wajahnya tampak seperti disiksa. Beberapa warga pingsan di tempat. Yang lainnya berlari sambil menjerit-jerit. Di tengah kekacauan, suara lirih Mumun terdengar. Le, Pa'a, Skaaan. Suaranya sangat jelas. Sangat menyayat. Ia ingin dilepaskan. Ia ingin tali kepalanya dibuka. Ia tidak bisa tenang. Dan sejak malam itu, pocong Mumun bukan lagi sekadar cerita. Ia benar-benar gentayangan. Dan semakin banyak orang akan melihatnya. Malam itu, suasana kampung Rawa Sengon kembali terasa ganjil. Udara lebih dingin dari biasanya, seperti ada yang menghisap hangat dari tubuh setiap orang. Beberapa warga mulai sakit demam tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar dari arah makam lama meski angin tidak sedang bertiup. Mila, anak kecil berusia 8 tahun, menjadi orang pertama yang mendengar sesuatu. Saat sedang mencuci tangan di sumur belakang rumah, ia menghentikan gerakannya. Air sumur tiba-tiba beriak sendiri, seperti ada sesuatu yang bergerak jauh di bawah permukaan. Lalu, suara itu muncul. Pelan, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. La, tolongi, Mumun. Tangan Mila langsung gemetar. Ia mundur, matanya membesar. Ia tahu betul suara itu, ia pernah dengar saat pemakaman. Itu suara Mumun. Ia lari terbirit-birit ke dalam rumah sambil menangis. Ibunya mengira ia hanya ketakutan karena cerita warga yang heboh. Tapi Mila bersumpah bahwa suara itu nyata. Kegaduhan makin jadi ketika Samin, penjaga makam, datang ke rumah Haji Buyung dengan wajah pucat. Tangannya bergetar saat memegang gelas teh. Ji, kuburan itu, kuburan Mumun, tanahnya gerak lagi, kata Samin terbata-bata. Gerak gimana, Min? Tanya Haji Buyung. Samin menelan ludah keras-keras. Ada, kayak suara orang garuk-garuk dari dalam, jelas banget, sampai-sampai tanah di atasnya bergetar. Ruangan mendadak sunyi. Haji Buyung, yang selama ini mencoba menenangkan warga, kali ini tidak bisa menyangkal rasa takut yang merayap di dadanya. Ia teringat pada kejadian beberapa malam lalu, jenis suara yang sama muncul di rumah bibinya. Jangan bilang dia, nyari jalan keluar, gumamnya. Ketegangan mencapai puncak saat tengah malam tiba. Seluruh kampung seperti ditutupi aura gelap. Anjing-anjing melolong tanpa henti, ayam berkokok meski bukan waktunya. Di rumah keluarga Mumun, emak Mumun mendadak terbangun karena mendengar pintu rumah bergetar keras. Bukan seperti diketuk,
Tapi seperti ada yang menghantam pelan, teratur, dan memaksa masuk. Jum, jum, jum. Ia mendekat dengan kaki gemetar. Saat tinggal satu langkah dari pintu, suara itu berubah menjadi suara kuku yang menggores kayu dari luar. Krek, krek, krek. Emak Mumun langsung mundur, menutupi mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir. Ia tahu itu bukan maling, bukan manusia. Hatinya merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Anaknya belum benar-benar pergi dari dunia. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat bayangan tinggi berselimut kain putih lusuh berdiri di antara pepohonan dekat makam. Tidak bergerak, hanya menghadap ke arah rumah-rumah warga, seolah sedang mengawasi. Pocong itu mulai mendekatkan diri pada orang-orang yang pernah menyaksikan jasad Mumun dimakamkan. Dan malam itu adalah awal dari teror sesungguhnya. Sejak suara-suara aneh terdengar dari kuburan Mumun, warga mulai ketakutan untuk keluar rumah setelah maghrib. Namun malam itu, 3 pemuda kampung, Raka, Ucup, dan Tegar, nekat pergi ke warung Bu Sarmi untuk membeli rokok. Mereka menganggap semua cerita tentang Mumun cuma histeria warga. Ah, palingan cuma cerita doang. Mana ada pocong beneran muter-muter kampung, kata Raka sambil menyalakan senter ponselnya. Mereka berjalan melewati jalan setapak dekat kebun bambu. Angin dingin menusuk, dan suara bambu bergesekan menimbulkan bunyi kreek, kreek, yang membuat bulu kuduk berdiri. Tegar mulai merasakan ada yang tidak beres. Kok sepi banget, ya? Bisiknya. Ya namanya malam, gelap. Ucup menjawab sambil bercanda, tapi nada suaranya terdengar memaksa. Saat mereka hampir sampai di tikungan, senter HP Raka tiba-tiba redup, berkedip, lalu mati total. Anjir, baterai gua full padahal, kata Raka. Dalam gelap itu, terdengar suara gedebuk seperti sesuatu jatuh di tanah. Mereka membeku. Gedebuk, gedebuk. Namun suara itu bukan seperti benda yang jatuh sekali. Suaranya berjarak, teratur, seperti seseorang yang meloncat-loncat mendekati mereka. Tegar memegang lengan Raka erat-erat. Rak, itu suara apa? Tak ada jawaban, karena dari arah kegelapan terdengar suara lain. Muun. Suara wanita parau, tertahan, seperti dari tenggorokan yang terbungkus kain. Ucup yang paling dekat dengan arah suara langsung mundur. Rak, Kap, kita balik aja. Gak enak nih. Mereka mulai perlahan melangkah mundur, sampai akhirnya sesuatu muncul di bibir jalan setapak. Sosok itu tinggi, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, kepalanya miring, dan kain di wajahnya sobek, menampakkan mata putih kosong yang seolah menatap langsung pada mereka. Pocong itu tidak berdiri. Ia menggantung di udara beberapa detik, lalu, biut, ia lompat sekali, sangat jauh, hingga jaraknya tinggal beberapa meter saja dari ketiga pemuda itu. Ucup langsung menjerit, "Lari!" Ketiganya berlari secepat mungkin, tetapi suara lompatan pocong itu mengejar mereka dengan kecepatan yang mustahil. Gedebuk. Setiap kali ia mendarat, tanah bergetar kecil. Di belakang, terdengar suaranya semakin jelas. Muun, tanah, masih hidup. Raka menoleh sedikit, kesalahan besar.
Ia melihat wajah Mumun yang sudah hancur sebagian, lidahnya terjulur dari balik kain sobek itu. Ya Allah! Mereka hampir mencapai rumah Ucup ketika pocong itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ia berdiri kaku, tidak bergerak, seperti patung. Namun yang paling menakutkan bukan gerakannya, tapi arah pandangnya. Pocong itu tidak lagi melihat mereka. Ia melihat rumah emak Mumun seperti sedang memanggil atau menunggu sesuatu. Raka, Ucup, dan Tegar terkapar kelelahan, napas terengah, wajah pucat. Mereka kini yakin sepenuhnya. Pocong Mumun nyata, dan ia sedang mencari seseorang. Sejak suara-suara aneh terdengar dari kuburan Mumun, warga mulai ketakutan untuk keluar rumah setelah maghrib. Namun malam itu, 3 pemuda kampung, Raka, Ucup, dan Tegar, nekat pergi ke warung Bu Sarmi untuk membeli rokok. Mereka menganggap semua cerita tentang Mumun cuma histeria warga. Ah, palingan cuma cerita doang. Mana ada pocong beneran muter-muter kampung, kata Raka sambil menyalakan senter ponselnya. Mereka berjalan melewati jalan setapak dekat kebun bambu. Angin dingin menusuk, dan suara bambu bergesekan menimbulkan bunyi kreek yang membuat bulu kuduk berdiri. Tegar mulai merasakan ada yang tidak beres. Kok sepi banget, ya? Bisiknya. Ya namanya malam, gelap, Ucup menjawab sambil bercanda, tapi nada suaranya terdengar memaksa. Saat mereka hampir sampai di tikungan, senter HP Raka tiba-tiba redup, berkedip, lalu mati total. Anjir, baterai gua full padahal, kata Raka. Dalam gelap itu, terdengar suara gedebuk seperti sesuatu jatuh di tanah. Mereka membeku. Gedebuk, namun suara itu bukan seperti benda yang jatuh sekali. Suaranya berjarak, teratur, seperti seseorang yang meloncat-loncat mendekati mereka. Tegar memegang lengan Raka erat-erat. Rak, itu suara apa? Tak ada jawaban, karena dari arah kegelapan terdengar suara lain. Muun. Suara wanita parau, tertahan, seperti dari tenggorokan yang terbungkus kain. Ucup yang paling dekat dengan arah suara langsung mundur. Rak, Kap, kita balik aja. Gak enak nih. Mereka mulai perlahan melangkah mundur, sampai akhirnya sesuatu muncul di bibir jalan setapak. Sosok itu tinggi, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, kepalanya miring, dan kain di wajahnya sobek, menampakkan mata putih kosong yang seolah menatap langsung pada mereka. Pocong itu tidak berdiri. Ia menggantung di udara beberapa detik, lalu biut. Ia lompat sekali, sangat jauh, hingga jaraknya tinggal beberapa meter saja dari ketiga pemuda itu. Ucup langsung menjerit, "Lari!" Ketiganya berlari secepat mungkin, tetapi suara lompatan pocong itu mengejar mereka dengan kecepatan yang mustahil. Gedebuk. Setiap kali ia mendarat, tanah bergetar kecil. Di belakang, terdengar suaranya semakin jelas. Muun, tanah, masih hidup. Raka menoleh sedikit, kesalahan besar. Ia melihat wajah Mumun yang sudah hancur sebagian, lidahnya terjulur dari balik kain sobek itu. Ya Allah! Mereka hampir mencapai rumah Ucup ketika pocong itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ia berdiri kaku, tidak bergerak, seperti patung.
Namun yang paling menakutkan bukan gerakannya, tapi arah pandangnya. Pocong itu tidak lagi melihat mereka. Ia melihat rumah Emak Mumun seperti sedang memanggil atau menunggu sesuatu. Raka, Ucup, dan Tegar terkapar kelelahan, napas terengah, wajah pucat. Mereka kini yakin sepenuhnya. Pocong Mumun nyata. Dan ia sedang mencari seseorang. Seisi kampung Rawa Sengon diguncang kepanikan setelah Raka, Ucup, dan Tegar mengaku dikejar pocong. Banyak warga yang tidak percaya, sampai mereka melihat sendiri wajah pucat dan tubuh gemetar ketiga pemuda itu. Sementara rumor menyebar, di rumah kecil Emak Mumun suasana jauh lebih mencekam. Malam itu, Emak Mumun duduk di ruang depan sambil memeluk foto almarhum putrinya. Matanya bengkak. Ia tidak bisa tidur sejak kejadian pintu dihantam dari luar malam sebelumnya. Lampu rumah meredup, seakan-akan ada yang menyerap cahaya di sekitarnya. Di dapur, piring-piring bergeser sendiri pelan, lalu berhenti, membuat Emak Mumun semakin gelisah. Tepat ketika ia hendak berdiri untuk mengambil air minum. Tok, tok, tok. Jendela rumahnya diketuk. Pelan, tapi ritmenya sangat teratur. Emak Mumun membeku. Napasnya tersengal. Ia menatap jendela yang ditutupi kelambu tipis berwarna putih. Tok, tok, tok. Suara itu masih berlanjut. Dengan tangan gemetar, ia bertanya lirih, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Angin malam menerobos masuk melalui celah dinding, membuat kelambu di jendela bergerak lembut. Tapi ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Seakan memaksa. Dengan hati yang remuk, Emak Mumun memberanikan diri mendekati jendela. Setiap langkahnya berat, seperti ada yang mencoba menariknya kembali. Ia mengangkat kelambu perlahan dan mendekatkan wajah ke kaca. Hening, gelap, hanya bayangan dedaunan. Saat ia hendak berbalik, sesuatu muncul menempel di kaca. Wajah berwarna pucat kehijauan, mata membelalak tanpa kedip, dan kain kafan kusut menempel pada kaca jendela. Sebagian kulit wajahnya terkelupas, memperlihatkan daging menghitam. Kepalanya miring seperti patah. Emak Mumun langsung jatuh terduduk sambil menutup mulut agar tidak berteriak. Dari balik kaca, pocong itu perlahan memiringkan kepalanya lebih jauh, sampai terdengar suara krek, krek, seolah tulang lehernya patah. Lalu bibir yang sobek itu bergerak. Suara lirih keluar. "Mak!" Emak Mumun meledak dalam tangis ketakutan dan sedih. "Mumun, astagfirullah, kenapa kamu begini, nak?" Pocong itu tidak menjawab. Ia hanya menempelkan tangannya yang terikat kain ke jendela, dan dari sela kain yang kotor itu menetes air tanah hitam pekat, seperti lumpur makam yang masih basah. Kelambu bergetar. Lampu berkedip. Rumah terasa penuh sesak oleh energi gelap. Kemudian, bruk, pocong itu menghilang dari jendela. Beberapa rumah dari situ, Raka yang belum pulih dari rasa takut tiba-tiba mendengar suara perempuan memanggil namanya dari luar. "Raa, Ka." Suaranya lembut, tapi kosong. Ia tahu itu bukan suara manusia. Dan ia tahu, pocong itu tidak hanya mendatangi Emak Mumun. Ia mulai mendatangi satu persatu saksi pemakaman yang dulu ada di sana saat ia dikuburkan dalam keadaan belum tuntas. Terornya baru saja dimulai.
Pagi hari berikutnya, seluruh warga gempar. Bukan hanya karena ketukan pocong di rumah Emak Mumun, tapi karena kabar baru yang jauh lebih mengerikan. Kuburan Mumun terbuka. Benar-benar terbuka. Samin, penjaga makam, yang pertama kali melihatnya. Saat hendak menyapu area pemakaman, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya langsung lemas. Tanah di pusara Mumun terbelah, menganga, seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam. Bagian tengah makam itu ambles, membentuk cekungan sedalam hampir 1 meter. Tanahnya masih basah, dan dari dalam lubang naik bau busuk kuat seperti daging membusuk bercampur dengan tanah kubur yang lama terkubur. Samin jatuh terduduk, jantungnya berdebar kencang. "Ya Allah, ini beneran terjadi?" gumamnya. Ia langsung lari ke rumah Haji Buyung untuk melapor. Ketika warga datang beramai-ramai, mereka dibuat semakin ngeri. Beberapa hal aneh terlihat di sekitar makam. Jejak loncatan kecil tapi dalam, seperti bekas tubuh berat yang melompat-lompat dari arah kuburan menuju jalan setapak. Potongan kain kafan kecil menyangkut di dahan pohon jambu dekat makam. Tanah di tepi kuburan seperti tercakar dari dalam. Haji Buyung memijat wajahnya dengan frustasi. Ini nggak bisa dibiarkan. Arwahnya gelisah. Ada yang salah waktu pemakaman. Warga lain mulai bergumam. Katanya waktu dikubur dia belum dimandiin ulang. Lah, masa ia begitu? Makanya arwahnya marah. Namun di tengah kerumunan, ada suara parau yang membuat semua orang langsung diam. Saya melihat dia. Semua menoleh. Itu suara Tegar, yang semalam dikejar pocong bersama Raka dan Ucup. Wajahnya masih pucat, mata cekung seperti kurang tidur. "Aku lihat jelas," katanya gemetar. Dia lompat keluar dari area makam, terus ngadep ke arah kampung. Salah satu warga bertanya, "Kamu yakin itu Mumun?" Tegar mengangguk dengan wajah takut setengah mati. Kain kafannya sobek di bagian pipi, sama persis kayak waktu dimakamkan. Suasana tegang. Samin menelan ludah dan berkata lirih, "Kalau gitu, dia keluar bukan buat nakutin. Dia keluar karena dia marah. Kita salah waktu ngurus jenazahnya." Siang itu suasana semakin mencekam. Matahari bersinar cerah, tapi rasanya kampung itu tetap gelap. Angin tidak bertiup, pepohonan diam, dan langit seperti menahan sesuatu. Emak Mumun datang ke makam dalam keadaan limbung. Melihat kuburan anaknya ambles, ia langsung menangis histeris. "Mun, kamu di mana? Nak, kamu pulang ya. Mak mohon." Namun begitu ia mendekat ke lubang kuburan, sesuatu terjadi. Tanah di dalam lubang bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Semua warga mundur. Emak Mumun ditarik oleh beberapa orang agar menjauh. Getaran itu semakin kuat, semakin jelas, lalu dari dalam lubang terdengar suara gesekan kain yang diseret tanah. Krek, krek, krek. Samin langsung berteriak, semua menjauh. Namun terlambat. Sebuah tangan berbalut kain kafan muncul dari dalam tanah.
keluar perlahan, gemetar, dan masih dipenuhi tanah basah. Warga berteriak ketakutan dan bubar berlarian. Hanya satu hal yang pasti, pocong Mumun belum berhenti. Ia sedang mencari orang yang paling bertanggung jawab atas kematiannya. Dan malam nanti, ia akan mulai membalas. Malam itu, langit Kampung Rawa Sengon tampak aneh. Bulan yang biasanya bersinar pucat seperti tertutup kabut gelap. Angin yang biasa berdesir kini mati total. Suasana benar-benar seperti menunggu sesuatu turun dari kegelapan. Dan sesuatu itu adalah Mumun. Teror malam sebelumnya hanyalah permulaan. Setelah kuburannya terbuka, setelah ia mengetuk jendela ibunya, setelah ia mengejar pemuda-pemuda kampung, kini ia mulai bergerak menuju satu tujuan terakhir. Orang yang menyebabkan kematiannya. Satu pengakuan yang ditutupi bertahun-tahun. Di rumah panggung tua dekat sawah, lampu minyak menyala setengah mati. Jaja, suami Mumun, duduk gelisah. Ia tidak bisa berhenti menatap pintu yang bergetar pelan. Tumpukan kertas surat nikah dan foto pernikahan tergeletak di lantai. Di sampingnya ada Bu Darmi, dukun tua yang dulu membantu memandikan jenazah Mumun. Bu Darmi berkata lirih, "Jea, kamu harus jujur sama warga. Arwah Mumun gak bakal tenang sebelum semuanya jelas." Jaja terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku gak sengaja. Waktu itu kita ribut, aku dorong dia, kepalanya kebentur meja. Aku panik. Bu Darmi menatapnya tajam. Dan kamu tutupi semua bilang dia jatuh sendiri? Kamu suruh aku urus jenazahnya cepat-cepat. Jaja menunduk. Air matanya jatuh. Itu semua salahku. Nah, makanya dia balik, Jea. Dia nuntut. Ketika kalimat itu selesai, tok, 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 pintu rumah diketuk keras. Jaja dan Bu Darmi langsung terpaku. Ketukan itu bukan ketukan manusia. Itu bunyi terikat, berat, seperti tangan yang tidak bisa menggenggam mengetuk dengan seluruh tubuh. Tok, tok, tok. Bu Darmi tersentak. Jea, dia datang. Dua pocong Mumun masuk. Pintu perlahan bergerak sendiri, engselnya berderit panjang. Dari balik celah pintu yang terbuka sedikit, muncul kain kafan kotor. Dengan ujungnya basah tanah dan darah kecoklatan. Jaja berteriak histeris, "Ampun, Mun. Ampun." Tapi pocong itu tetap masuk, melompat sekali, biut, dan kini berdiri tepat di tengah ruangan. Wajahnya mengerikan. Kain kafan di pipi sobek lebar hingga memperlihatkan tulang wajah. Mata putihnya menatap langsung ke arah Jaja. Suara berat namun lemah keluar dari mulutnya. "Jea, Jea." Jaja gemetar ketakutan, tubuhnya hampir rubuh. Bu Darmi mencoba mundur, tapi pintu belakang tertutup sendiri. Seisi rumah seolah dikunci oleh energi gelap. 3 penghakiman arwah. Tiba-tiba ruangan menjadi semakin dingin. Lampu minyak padam. Dalam gelap pekat, suara Mumun terdengar lebih jelas. "Aku dibunuh." Jaja menangis keras, memukul-mukul lantai. Iya, Mun. Aku yang nyenggol kamu. Aku yang salah. Ampuni aku.
Pocong itu bergerak mendekat pelan. Kepalanya miring, kain kafannya terseret tanah di lantai. Setiap langkah lompatannya menghasilkan suara. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dampaknya membuat papan lantai bergetar. Ketika ia sudah sangat dekat, matanya yang kosong menatap wajah Jaja yang ketakutan setengah mati. Lalu, kain di wajah Mumun perlahan terbuka oleh angin yang tidak berasal dari manapun. Dari baliknya terlihat luka fatal di pelipis, bekas benturan keras. Bekas dorongan Jaja malam itu. Mumun mengangkat tangan terikatnya ke arah Jaja. Suara terakhir yang keluar adalah, "Kau yang harusnya dikubur." 4 jeritan terakhir. Rumah itu tiba-tiba bergetar sangat keras. Bu Darmi berteriak, "Jaja! Lari!" Namun terlambat. Dari arah Mumun, angin dingin seperti pusaran hitam menghantam tubuh Jaja. Lampu minyak meledak kecil. Pintu terhempas terbuka. Jeritan panjang memecah malam. Arg. Lalu hening. Ketika warga datang karena mendengar teriakan, mereka menemukan rumah Jaja kosong berantakan. Bu Darmi tergeletak pingsan di pojokan. Dan Jaja hilang. Yang tertinggal hanya jejak loncatan pocong menuju arah sawah. Dan kaos Jaja yang robek-robek, basah lumpur dan tanah kubur. 5 teror berakhir. Tapi tidak benar-benar usai. Esok paginya, kuburan Mumun kembali tertutup rapi. Tanahnya padat. Tidak ada lagi sobekan kain. Tidak ada jejak. Seolah arwah Mumun sudah menyelesaikan dendamnya. Tapi sejak malam itu, warga sering mendengar ketukan pelan di makam Mumun setiap tengah malam. Tok, tok, tok. Seperti seseorang di dalam ingin keluar. Dan sampai hari ini, jejak Jaja tidak pernah ditemukan. Sebagian orang percaya, dia ditarik oleh arwah Mumun ke dunia kematian. Sebagian lain bilang Jaja dikubur di tempat yang tak akan pernah ditemukan. Yang pasti, pocong Mumun mungkin sudah berhenti menuntut. Tapi ia belum benar-benar pergi. Demikianlah kisah tentang Mumun Pocong Bat, arwah penasaran yang kembali dari liang lahat untuk menuntut kebenaran atas kematiannya. Kampung Rawa Sengon mungkin kini tampak tenang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Makam Mumun selalu terdengar diketuk setiap tengah malam. Warga memilih diam, pura-pura tidak mendengar. Tidak ada yang berani mendekat, karena mereka percaya yang mengetuk itu bukan manusia. Itu adalah suara arwah yang dulu bangkit, dan mungkin suatu hari akan bangkit lagi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Sampai bertemu di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah berjalan sendirian di dekat kuburan. Selamat malam.